warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Heri selaku penguji dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Irfan Afifianto dari absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 yang berjudul Produk Pengawetan Pangan Nabati dan Hewani. Pengawetan pangan nabati dan hewani. Pengawetan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan dapat mempertahankan sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kimianya. Dilansir dari BPPSDMK Kementerian Kesehatan, berikut adalah tujuan dari pengawetan makanan. Yang pertama, mencegah terjadinya kerusakan. Yang kedua, mempertahankan mutu. Yang ketiga, memperpanjang umur simpan. Dan yang keempat adalah menghindari keracunan. Bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti selai buah, keripik buah, manisan buah, acar, dan lain-lain. Bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani adalah bahan pangan yang berasal dari hewan. Contohnya yaitu telur asin, ikan asin, sosis, kornet, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu teknik pengawetan makanan nabati dan hewani. Yang pertama yaitu pengawetan fisika. Teknik pengawetan fisika yaitu yang pertama pengawetan dengan suhu rendah, yang kedua pengawetan dengan suhu tinggi, yang ketiga pengeringan, yang keempat pengalengan, yang kelima pengasapan, yang keenam iradiasi, dan yang terakhir yaitu penepungan. Teknik yang kedua yaitu pengawetan kimia. Pengawetan kimia meliputi penambahan gula, penambahan garam, dan penambahan bahan pengawet lain. Dan yang terakhir yaitu pengawetan biologi. Pengawetan biologi yang pertama yaitu fermentasi. Hal yang harus diperhatikan dalam fermentasi yaitu suhu, substrat, oksigen, dan air. Fermentasi mempunyai kekurangan dan keunggulan. Keunggulannya yaitu pengayaan nutrisi, pengawetan alami, pengembangan rasa dan aroma, pengurangan alergen, dan yang terakhir tidak memerlukan bahan kimia. Kekurangan fermentasi yaitu yang pertama, lama penyimpanan terbatas, kontaminasi mikroorganisme, proses yang lambat, dan yang terakhir variabilitas produk. Dan selanjutnya yaitu penambahan enzim. Dalam pengawetan makanan, enzim spesifik dapat digunakan untuk menghancurkan atau mengubah komponen tertentu dalam makanan yang dapat menyebabkan kerusakan atau degradasi. Keunggulan penambahan enzim yaitu bersifat spesifik, penghematan energi, pemeliharaan kualitas, keselamatan pangan, dan yang terakhir pengurangan kebutuhan bahan kimia. Yang B yaitu rancangan pembuatan produk pengawetan bahan nabati dan hewani. Dalam merancang usaha pengolahan pengawetan bahan nabati dan hewani terdapat 4 cara, yaitu yang pertama mencari ide, yang kedua percobaan, yang ketiga perencanaan produksi, dan yang terakhir pembuatan produk pengawetan dari bahan nabati dan hewani. Yang kedua yaitu sumber daya dalam perencanaan usaha. Yang pertama ada manusia, yang kedua modal, yang ketiga bahan, yang keempat teknologi, yang kelima metode, dan yang terakhir adalah pasar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.